Multi Toy Store BSD. Akhirnya setelah perjalanan antar provinsi, sebentar lagi akan menuju ke Multi Toy Store yang ada di QB. Halo sahabat Mamlis, sekarang nih Mamlis sudah sampai di Multi Toy Store yang ada di BSD. Yuk kita masuk yuk. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out. Sekarang nih Mamlis sedang berada di area Gundam. Nah, Mamlis pengen tanya-tanya sama orang yang mengerti mengenai Gundam, karena Mamlis kan pemula nih. Yuk ikut Mamlis. Ini dia orangnya. Halo Mas. Halo. Namanya siapa Mas? Edi. Mau nanya Mas, Mas Edi kan dengar-dengar ngerti banget nih soal Gundam. Mau tanya, kalau untuk pemula yang ingin koleksi Gundam itu seperti apa gitu? Kalau untuk baru pertama kali merakit Gundam, disarankan sih mulai dari SD Gundam. SD maksudnya apa tuh? SD itu singkatannya dari Super Deform. Kita mungkin kalau di bahasa Indonesia kita sebutnya SD ya, SD Gundam. Nah itu ya versi cebolnya dari Gundam itu. Jadi tingkat kesulitannya lebih mudah karena part yang kita akan rakit itu lebih sedikit, jadi orang nggak akan kebingungan. Itu untuk pemula ya. Contohnya ada nggak yang SD di sini? Ada SD contohnya. Bisa saya tunjukin. Boleh. Contohnya kayak ini SD yang mudah, bisa dipilih untuk pemula karena dia partnya lebih sedikit, yang dirakitnya lebih sedikit, jadi nggak akan bikin orang kapok, malah pengen penasaran mau merakit lagi sih. Oh gitu ya. Kalau contohnya seperti ini sih. Oh jadi seperti itu ya. Ya. Oh. Ini namanya siapa ini? Ini kebetulan musuhnya dari si jagoannya sih, jadi ini prajurit musuhnya, prajurit biasa, namanya Zaku. Oh Zaku. Ya. Kalau untuk Gundamnya sih ada nggak yang tipe SD? Gundamnya ada. Contohnya seperti ini. Oh. Itu SD ya? Ya. Untuk yang dari model lama, kalau yang model barunya seperti ini, yaitu dari kelompok SD juga, cuma cross silhouette, jadi kita sebutnya SD CS. Dia lebih rumit daripada SD pada biasanya. Lebih banyak partnya maksudnya gitu? Iya, lebih banyak partnya, detailnya juga sedikit lebih banyak daripada yang SD yang dulu. Oh gitu. Mas Edi, saya mau tanya lagi, ini saya agak berbeda ya ini sama ini gitu ya. Terus musuhnya juga, bisa dijelaskan nggak itu kenapa bisa beda gitu ya? Oh ya, kalau dari serinya mereka sih memang satu seri anime film, tapi yang kenapa ini sama yang beda?
model keluaran tahun 90-an. Ya, dia lebih dahulu rilis. Jadi dari segi detail, dari segi kerumitan lebih simple. Oke. Semakin kesini, semakin ke tahun yang baru, Bandai mulai mengeluarkan yang seri SD yang lebih detail. Jadi dia namanya SDCS, singkatannya dari SD Gundam Cross Silhouette. SD Gundam Cross Silhouette. Ya, Oh, logonya ini. seperti itu ya. Oh. Apa yang membedakan SDCS sama dengan SD yang dulu? Jadi di SDCS itu ada tambahan di kaki sama di tangan di dalam tubuh si Gundam itu, jadi biar dia kelihatan lebih tinggi. Oh, betul. Ya, tinggi, lebih poseable, lebih bisa dipose dibandingkan yang model lama. Nah, kalau yang ini dia musuhnya ya? Iya, Ini musuhnya juga sih. SDCS juga ya berarti? Iya, betul. Oh, oke. Sama-sama seri SDCS. Oh, Dari segi tingginya sudah kelihatan beda dengan yang SD model lama. oh. Nah, setelah SD, apa tuh mas tingkatannya? Setelah SD, kalau pemula itu bisa masuk ke HG. Oke, Itu singkatannya dari high grade. high grade. Ya, Oh, kalau HG itu dia skalanya 1:144. oh, oke. Kalau yang Iya. kecil tadi 1:1. Kalau yang kecil nggak ada skalanya. Oh, jadi sekarang Iya. mulai dari HG ya? Mulai dari HG. Oh, oke. Contohnya yang mana? Kalau HG itu contohnya seperti yang ini. Oh, oke. HG, Hmm. kebetulan ini si Gundam pertama RX-78. Kebetulan juga ini yang versi 40 tahun perayaan Gundam. Gundam tahun berapa mulainya? Seingat saya Gundam itu tahun 1980. Ya, udah 40 tahun. Ya kalau dari tahun 2020 ya. Ini contohnya yang mana? Yang udah jadinya? Contohnya seperti ini. Oh. Iya, kalau misalkan sudah berhasil diselesaikan, hasilnya seperti Oh, ini. betul. Nah, setelah tipe HG di atasnya tuh tipe apa? Kalau misalkan ingin Lanjut lagi. menantang diri sendiri, Ya. ingin mencoba yang lebih bagus, yang lebih rumit, tapi skalanya masih 1:144, bisa masuk ke RG. Oh, RG singkatannya dari Real Grade. Dia skalanya sama dengan HG, tapi detailnya jauh lebih detail, jauh lebih banyak. maksudnya partnya lebih banyak atau gimana? Ya, partnya pun lebih banyak. Hmm? Jadi waktu yang diperlukan untuk rakit juga pasti lebih panjang. Oh, gitu. Ini kan maksudnya kelihatan ya bedanya. Ini dari warnanya juga gitu ya? Atau Kalau gimana tuh? kalau warna sih Hah? Enggak ya? enggak juga sih, Oh, cuma hah? paling kalau setiap seri RG Mhm. itu udah sangat mendekati dari desain Gundam yang muncul di filmnya sih. Oh, Udah gitu. hampir sama seperti di filmnya. Oh, oke. Nah, jadi kita nggak perlu ngecat lagi. Oh, gitu. Nah, Yang RG nih. iya, yang RG yang lebih sulit. Oh, gitu. Jadi ini yang disarankan untuk pemula ya. Kalau yang Baru pemula, yang pemula maksudnya yang tadi tuh. Ini mungkin kalau udah Ya. di atasnya lagi gitu ya. untuk yang Ah. lebih expert Ah, masuk ke RG. Kalau Ah. masih awal-awal tidak disarankan, karena dia partnya lebih kecil-kecil, tapi lebih tipis-tipis, lancip-lancip gitu. oh gitu. Kalau
kalau baru pertama kali rakit kayaknya nanti kaget ngeliat yang model kayak gitu. Dan kemungkinan salahnya besar juga ya. Iya, lebih beresiko patah atau mungkin juga salah potong ketika rakit. Oh iya iya. Jadi yang disarankan yang kecil-kecil itu dulu ya. Yang apa tuh? Iya, iya SD. Yang SD ya. SD Gundam itu disarankan sih itu. Jadi kalau saya mau ambil berarti yang ini ya Mas, yang SD ini ya. Iya, ya. Kalau memang baru pertama kali mau mencoba, boleh. Kalau yang untuk Gundamnya berarti yang ini ya. Iya. Yang mana itu? Yang ini ya berarti ya. Kalau ini yang udah tipe lebih sulitnya sedikit sih dibandingkan yang ini. Oke. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Oke. Ini jadinya nanti seperti ini. Iya, iya, ya, jadinya seperti itu. Nah kalau yang satu lagi nih, kalau mau ambil ini, kira-kira gimana tuh Mas? Masih bisa nggak? Bisa, Untuk bisa. pemula? Untuk Bisa pemula ya? masih bisa, Heeh. nggak ada masalah juga. Asalkan kita ikutin aja yang ada di buku petunjuknya, step by stepnya. Kan biasanya ada alfabet sama nomor. Jadi itu kan kalau itu diketemuin bisa jadi ini benar. Oh gitu. Iya iya. Sip sip. Berarti boleh ya saya ambil yang ini berarti ya. Ya, Menantang. boleh. Silakan. Oke, Mas Edi. Terima kasih infonya. Sama-sama, terima kasih juga. Ya. Nah, Mas mau ambil yang 3 ini ya. Tapi sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih, ada nggak tools khusus yang digunakan untuk merakit Gundam? Mas Edi nanya lagi, ada tools khusus nggak atau alat khusus yang digunakan untuk merakit Gundam? Kalau tool khusus ada, namanya nipper atau tang. Oke. Cuma kalau di dunia Gundam kita sebutnya nipper sih. Kalau contohnya seperti ini, Gimana? Oh, oke. ya, Ini ya. itu seperti ini nipper. Ini untuk Ini untuk motong dari namanya runner. Runner itu yang kalau di dalam itu yang masih berupa part-part itu biasanya kan harus dipotong dulu baru ditempel. oh gitu. Nah, Ini. jadi kalau memang mau memulai hobi ini ya nggak ada salahnya punya ini sih. Jadi kita jadi lebih lebih semangat juga kalau misalkan toolnya udah ada. Betul. Selain ini ada lagi nggak? Kalau yang untuk wajib sih kayaknya ada, namanya ini pinset. Apa namanya? Pinset. Oh, pinset, oke. Pinset ini sih bisa didapetin di mana aja ya, nggak harus yang merek dari Jepangnya, bisa pakai pinset apa aja. Tapi disesuaikan juga sama si pengguna. Kalau untuk anak-anak lebih baik yang tumpul ujungnya, karena namanya anak-anak kita nggak tahu ya resiko. Tapi kalau yang udah dewasa boleh pakai yang ujungnya lancip seperti punya saya ini, yang lancip. Gunanya ini untuk mengambil stiker sih. Stiker. Iya, jadi kalau stiker kita pakai jari doang, kadang-kadang hasilnya kurang bagus. Betul. Jadi ketika pakai ini, saya sendiri sudah merasakan hasilnya lebih enak, lebih bagus, lebih efisien. Oh gitu. Jadi 2 alat ini aja atau ada lagi alat yang lain? Kalau untuk basic sih ini. 2 itu ya. Jadi 2 ini cukup untuk apa? Ya, merakit kalau itu untuk ya? merakit potong pas tempel Heeh. ini aja. Stiker-stiker itu kayak apa sih Mas? Di sini ada contohnya nggak yang gitu? Stiker itu yang jadinya itu. seperti ini. Yang ini stiker. Yang warna gitu. kuning ini stiker. Heeh. Juga ada stiker. Oh gitu. Oh itu stiker juga ya? Ya. Ya memang harus diambil pakai pinset sih. Betul. Jadi kita nempelinnya juga pakai
ini juga ya berarti ya? Iya, pakai pinset. Langsung. Oh. Nah demikian review Mamis bersama dengan Mas Edi yang penjelasannya keren banget mengenai Gundam. Akhirnya Gundamnya dapat juga. Jadi ini nih Gundam ini. Pertama yang tipe SD Gundam CS ini. Kemudian yang ini adalah yang musuhnya, namanya Zaku. Dan yang terakhir yang ini nih yang keren. Gundam HG RX78 Gundam, dan ini 40 tahun Gundam.